Jadi UKM jangan lebay-lebay lah gitu. Istilah saya jadi jangan lebay-lebay, jangan cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar, pandemi COVID sampai hari ini masih terus berlanjut. Ada banyak sekali kelompok elemen yang terdampak terhadap pandemi COVID ini. Termasuk salah satunya adalah pelaku usaha, pelaku ekonomi, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, hari ini sahabat Mata Blitar, kita akan berbincang-bincang dengan tamu. Beliau adalah pegiat ekonomi desa, juga sangat aktif sekali mendampingi para pelaku UKM di Kabupaten Blitar, bahkan di Jawa Timur. Nah, kita sambut tamu kita, Kang Aziz. Apa kabar, Kang Abdul Aziz? Baik, Kang Butut, pagi ini saya semangat sekali karena sebuah kehormatan mendapat undangan pertama kali podcast Mata Blitar. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat di musim pandemi justru berkreativitas membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Sehat Kang Aziz nggih? Sangat sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman Mata Blitar, yang saya tahu Kang Aziz ini juga adalah sebagai Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU cabang Kabupaten Blitar. Leres Kang Aziz nggih? Betul. Nggih. Yang saya tahu juga di LPNU ada program, salah satunya untuk mendampingi wirausaha Nahdlatul Ulama atau program Wirano, kira-kira seperti itu. Nggih. Kang Aziz, dalam pandangan Kang Aziz, teman-teman pelaku UKM hari ini dengan kondisi COVID yang berkepanjangan ini, kondisinya seperti apa sih, Kang? Kalau pelaku usaha ya, saya tidak hanya mengatakan ini UKM. Dalam pandemi ini justru merasa pukulan yang sangat berat. Pandemi nggak selesai-selesai. Namun juga ada, tidak semuanya juga bergelimpangan untuk KO. Justru tidak semua, memulai usaha. Bahkan ada beberapa usaha UKM, skala UKM yang justru naik omsetnya. Banyak sekali yang justru naik. Oh gitu. Bakul jamu jamu gendong, itu naik. Usaha-usaha pakai botol naik. Usaha-usaha yang berbasis empon-empon naik semua. Usaha yang berbasis misalnya kreativitas, hobi. Kayak misalnya sangkar burung, kayak burung. Terus kemudian koi, itu naiknya nggak jamu yang sebut tadi, naiknya rata-rata 100-200%. Justru di masa pandemi ini adalah opportunity, yang sebuah peluang menghadapi tantangan ini, bergerak bersama-sama menuju kebangkitan ekonomi. Jadi ini soal kreativitas. Ya, jadi bisa dikatakan dengan pandemi COVID yang berjalan ini, ternyata pelaku usaha itu ada yang omsetnya menurun bahkan sampai gulung tikar, tapi ada juga yang ternyata malah omsetnya naik, begitu Kang Aziz. Ya, begini Kang Butut ya. Pelaku UKM itu kan macam-macam ya. Macam-macam. Betul. Sekarang misalnya yang terjadi, yang menjadi pemberitaan, obraan di mana-mana. Harus tutup jam 9 malam. Kemudian tempat wisata harus tutup. Ya gitu. Tetapi kan pemerintah juga ada sedikit toleransi. Misalnya tempat wisata boleh, warung boleh buka sampai jam 9, tapi ada batasan 25% space itu bisa digunakan. Dan justru sekarang saya bilang ini kreativitas. Kenapa? Misalnya sekarang orang beli rata-rata menggunakan online. Misalnya mau beli kopi sekarang online. Beli kopi aja sekarang online. Jadi nggak harus datang di tempat itu ngobrol. Karena apa? Saya selalu mengatakan di setiap warung, di setiap rumah makan, di setiap kedai itu ada petani di situ. Ada petani kopi, ada petani beras. Kalau ini ditutup misalnya, itu akan membuat
ekonomi jadi terhambat, Ya, ekonomi betul, tidak bisa betul. bergerak. Nah, Betul. ini yang harus kita lakukan. Ya, tadi Kak Putut menyebut soal wirausaha UKM Nahdlatul Ulama. Ya, ya. Ya, alhamdulillah teman-teman yang bergabung di Wiranu sekarang ini yang sudah ekspor tetap jalan dengan baik Di masa pandemi ini di masih masa jalan, pandemi Kang? ini, karena rupanya Luar biasa. ini kan segmen kita, pasar kita di Hong Kong sama di Makau ya, di Iya, Makau. iya. Di Makau itu kan banyak saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Itu rata-rata sekarang kan di rumah, nggak boleh keluar. Betul, Nah, betul, justru betul. di itu konsumsi jajanan ngemilnya yang marning, kemudian jajanan desa, Pak Gambir, Pak Matari semakin di sana Meningkat. semakin tertekan, semakin kangen, sehingga mungkin semakin naik. Jadi alhamdulillah pelaku-pelaku usaha Wiranu ini omsetnya juga, orderan kemarin biasanya 1 bulan 1 orang Wiranu, teman-teman Wiranu itu 1 orang itu kirim 500, hari-hari ini sudah naik dari 1.000, 2.000 packing, malah naik gitu. Naik, Ya, ada sekitar 57 pelaku wirausaha UKM Nahdlatul Ulama itu. Dan saya melihat tidak hanya itu, tapi semuanya sekarang ini yang paling banter justru saya lihat adalah potensi kreatif, usaha-usaha kayak ikan koi dan sebagainya tadi. Iya, iya. Itu naik. Jadi sebenarnya pandemi ini kan nggak bisa, COVID ini nggak bisa mati kan? Nggak bisa mati, ya. Betul. Jadi cuma bagaimana kita mensiasati, bagaimana kita hati-hati saling menjaga itu biar aman dari apa namanya, biar aman gitu aja, sama yang penting saling menjaga, Iya, menjaga. betul. Nah, dan kita kreativitas itu bisa dilakukan. Karena itu saya kadang-kadang juga rada miris juga kalau dibatasi jam, kemarin jam 8 malam harus tutup. Ya, betul, Apakah betul. COVID itu gendruwo? Kan tidak. Karena 24 jam. Yang perlu kita jaga adalah kesadaran bersama bahwa pola hidup kita harus berubah. Yang nggak pakai masker harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak, melayani konsumen juga harus ada pembatasan. Itu yang penting yang kita lakukan. Karena Ya, ekonomi ya. harus jalan. Kalau nggak, nah sektor ekonomi yang nggak pernah berhenti itu adalah makanan. Makanan. Nah, makanya teman-teman sekarang ini yang hancur kena COVID ya, artinya gulung kuming ke gulung Iya, tikar iya, kena iya. COVID, usahanya banting setir, usaha Iya. jualan cenil, jualan, tapi jangan diremehkan, jualan cenil, jualan gatot, jualan itu jangan diremehkan. Itu rata-rata berkolaborasi dengan teman kami, sayur meter ya. Itu Iya, misalnya iya. 1 orang dititipi sayur meter yang etek istilahnya itu, dititipi 10, lah kalau 100 sudah berapa? Udah 1.000. Betul. Kalau 1 bungkus itu untungnya 300, udah dapat penghasilan 300.000. Itu sudah sangat cukup. Artinya dalam kondisi kayak begini, justru ada peluang-peluang yang harus yang kita tangkap. Jadi UKM jangan lebay-lebay lah gitu. Istilah saya jadi jangan lebay-lebay, jangan cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi, dan Kang jangan Aziz. berharap ini bantuan pemerintah, enggak lah. Itu recovery ya, boleh Iya. pemerintah mendapatkan bantuan itu kan juga terbatas kemampuannya, nggak Iya. bisa kita harus bangkit dalam Iya. kondisi apapun. Dan saya yakin adanya dengan memulai dalam pandemi ini podcast macam ini, kita menyebarkan virus-virus optimis ini yang penting kita Ya, betul, lakukan. betul, betul. Nah, ini Kang Aziz, kalau tadi disampaikan sebenarnya yang gulung tikar itu juga banyak sekali, Termasuk saya itu ada teman Kang Aziz, dia sudah jalan, dia itu punya usaha kerajinan batok. Sudah bertahun-tahun jalan, tapi pasar yang paling besar produksinya itu di pariwisata, di tempat-tempat pariwisata. Tapi dengan ditutupnya pariwisata karena pandemi COVID ini, nah kemudian produksi di kerajinan batok itu juga tutup, Kang Aziz. Nah, mungkin Kang Aziz ada ada teman-teman UKM lain misalkan yang terdampak terhadap banyak. COVID ini. Kalau soal itu banyak, tapi sekali lagi ini harus kreativitas. Misalnya yang dihadapi temannya Kang Putut tadi, misalnya soal usaha kerajinan batok, jangan mengeluh, tetap aja usaha batok, tetapi dialihkan aja. Misalnya batok itu kalau dibikin didestilasi itu disuling, itu menjadi liquid smoke. Liquid smoke itu sebenarnya adalah insya Allah obat yang terbaik, salah satu obat yang terbaik untuk COVID. Itu gitu. sederhana. Jadi
bisa juga menjadi flavor. Flavor itu mahal. Satu botol kecil 250.000. Flavor Tapi itu pengolahnya gimana Kang Jis? flavor cuma butuh alat-alat sederhana sebenarnya, menggunakan tong, dijadikan menjadi mesin destilasi. Kalau mau bagus ya pakai stainless, kalau enggak ya pakai itu aja. Terus nanti diproses lagi mesin destilasi yang sederhana. Kita bisa bikin mesin destilasi di googling di YouTube, itu banyak cara-cara digunakan itu. Maka limbah-limbah yang selama ini nggak dipakai, gunakan itu sebagai ada 3 turunan sebenarnya. Bisa menjadi liquid smoke, bisa menjadi ini bisa menjadi obat, terus kemudian bisa menjadi tir pengawet kayu, bisa juga menjadi flavor ikan bakar. Oh iya. Ikan bakar. Jadi itu kalau usaha turunan. Usaha turunan yang bisa dikerjakan. Tetap usaha, tetapi ini kreativitas ya, kita harus memahami bersama bahwa ini adalah sebuah proses yang harus kita alami. Jangan lalu putus asa. Makanya kita harus sebanyak mungkin berteman teman-teman yang istilahnya sefrekuensi dalam berwirausaha. Kita misalnya teman-teman Batok berkumpul, ini bikin apa ya? Misalnya, yang trennya adalah sekarang ini kerajinan. Kita bikin kerajinan yang bersifat untuk tanaman, misalnya Batok untuk pot bunga. Karena orang sekarang lagi trennya pot bunga itu naik 1000% lah, Butut. Iya. Ini dari 1000% naik semua hari ini. Mulai dari bahan-bahan kelapa itu itu semua bahan-bahan untuk tanaman-tanaman sekarang ini naik semua 1000% lebih. Tanaman hias itu naik. Itu bisa dialihkan situ, tetap kerajinan, tetap bagaimana kita berkreativitas saja. Jadi sekali lagi, kreativitas, inovasi itu penting. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyesali. Wah, ini pemerintah jangan menyalahkan siapa-siapa. Pemerintah sudah bekerja sungguh-sungguh. APBN kita itu untuk beli vaksin aja 380 triliun, bayangin. Itu uang besar sekali. Di Blitar bansos kemarin berapa? 200 miliar lebih. Bayangkan, itu kalau kita bikin sekolah satu desa 1 miliaran sudah cukup itu. Nah, tapi sekarang ini jangan menyesali apapun yang terjadi. Bangkit dengan kreativitas, dengan inovasi. Kalau nggak punya semangat, nggak punya inovasi, belajar baca buku-buku kreatif, lihat YouTube atau usaha-usaha baru yang digunakan itu. Dan itu kita nggak sendirian. Seluruh dunia. Kita masih beruntung, masih ada singkong, masih ada yang biasanya makan mewah, ya kita harus turun kelas. Ya mau lauk sambal nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa, karena menghadapi krisis ini harus dengan banyak jurus. Kurangi gaya hidup yang biasanya bukan itu dikurangi. Terus kemudian pengeluaran ini harus dikurangi, hemat listrik dan sebagainya kita hemati. Terus kemudian kita berkreativitas, peluang apa nih yang bisa kita bidik. Yang bagus ya tetap kesehatan. Jamu-jamu semua laku naik semua. Trennya sekarang naik. Jadi solusinya dengan kondisi COVID ini tidak kemudian gini. Si pelaku usaha itu tetap bertahan dengan usahanya, atau dia akan berpindah usaha atau mencari peluang usaha yang baru, kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihat gini Kang Ajis, itu ada pelaku usaha itu yang dia tetap mempertahankan usahanya walaupun dalam masa yang sulit, karena katakanlah misalkan ini sudah usaha turun-temurun, kemudian juga skill kemampuan yang dia bisa juga di usaha itu. Jadi dia omsetnya sangat turun sekali, tapi dia tetap mempertahankan usahanya. Tapi ada juga kalau saya melihat itu ada yang cepat menangkap peluang. Kalaupun usaha yang lama ini ditutup, ya ditutup. Kemudian mengambil peluang usaha baru lagi. Selama usaha itu masih jalan, masih bisa jalankan. Tetap jalan. Jangan berubah-ubah. Itu kan saya jawab, kalau sudah kelepek, artinya kelepek itu sudah nggak bisa apa-apa. Jadi harus inovasi, kreativitas. Tetapi kalau tetap usaha masih bisa jalan, usahanya masih jalan, ini kan masih jalan aja. Tapi tetap dengan kewaspadaan. Artinya
tetap pengurangan di mana-mana. Jadi kita kuncinya jujur aja sama kalian, kita harus bicara jujur. Kondisinya kayak begini, kowe kudu nrimo, nggono momone. Harus kalau enggak jangan memecat karyawan, ajak ngomong dulu. Nah, saya bisanya ini kayaknya pengurangan, jadi pulang di rumah saya hanya bisa bantu per bulan tak cukupi beras 10 kilo misalnya gitu. Itu harus terbuka, harus dikomunikasikan dengan karyawan dengan baik. Jangan sampai, karena ini kesempatan kita untuk siapa yang KO duluan, yang melihat ini dengan pesimistis, melihat pandemi ini dengan pesimis, ya nggak bisa bangkit. Tapi kalau kita melihat pandemi dengan optimis, kita ini start running. Jadi start memulai untuk usaha yang sama-sama semua lagi start nol semua. Anggap aja nol semua. Ini kesempatan kita untuk berlari, dan ini kompetitor kita harus, kan gini Pak Putut. Orang Indonesia ini kan kabeh maem kabeh, tetap makan, listrik tetap harus jalan, tetap butuh kebutuhan itu. Putaran ini harus jalan terus. Maka kalau yang paling sebenarnya ini Pak Putut, sebenarnya kita harus bikin inovasi dalam bidang marketing. Itu penting. Inovasi dalam bidang marketing. Jadi hanya online ya, teman-teman juga melakukan di online, tapi offline juga kita kita kerjakan. Banyak hal bisa kita lakukan. Kita kan bisa survei. Misalnya begini teman-teman, pelaku UKM misalnya, kita bikin survei sederhana aja, 1 lembar aja lah. Kita bikin survei RT. RT itu dalam sehari-hari, dalam 1 minggu, kebutuhan garam berapa, kebutuhan sayur berapa, kebutuhan inti apa, beras apa. 1 RT dulu, berbasis RT dulu. Kalau sudah itu, nanti kita tawarkan door to door. Gaya pemasaran kita tidak hanya nunggu toko, tapi harus aktif datang ke rumah-rumah. Jemput bola kan? Jemput bola. Saya cukup salut dengan teman-teman yang sekarang ini lagi gencar-gencar jualan sayur online yang berbasis kampung. Itu seperti sayur meter itu kan? Seperti sayur meter, tapi sekarang ini, kalau sayur meter sekarang kan drop ya, penjualan drop. Maka ada inovasi sekarang ini, misalnya pesan sore, pagi diantar. Jadi pesan sore, pagi diantar. Berdasarkan kalau sayur meter kan membawa barang dijajakan. Resikonya apa? Resikonya nggak laku. Kalau ini nggak, by order. Jadi sore pesan, pagi diantar. Dan sistem pesannya juga online pakai WA bisnis cukup itu. Jadi kalau WA bisnis itu sudah cukup, jadi cukup sederhana sekali. Itu inovasi. Kalau pakai sayur meter yang keliling itu kan kemungkinan biasanya kembali cuma 10%, tapi sekarang kan bisa 30%. Dan siapa yang nanggung? Nah, sekarang dirubah menjadi berinovasi, rebound dengan cara bisnis. PKWA bisnis menyebarkan kartu WA bisnis. Di WA bisnis kan ada produk-produknya, produknya apa, harganya berapa. Itu kebutuhan pokok tetap jalan. Itu jalan. Nah, nanti teman-teman UKM bisa bergabung dengan marketing semacam ini berbasis RT. Sekarang berbasis RT aja. Satu RT itu kan bisa 100 kepala rumah tangga. Kalau belanjanya 30.000, berarti kalau 3 kali 100 kan 3 juta. Itu kalau melaku jalan, itu berarti bisa menghidupi pelaku-pelaku UKM dan produk-produk inovasi. Misalnya dicantumkan di situ jualan gulai ayam gitu, misalnya. Ya karena gulai kambing mahal, kita guling ayam gitu, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari inovasi. Harus jalan, nggak boleh. Saya bilang, mohon maaf teman-teman, nggak usah lebay-lebay lah. Kita hadapi dengan cerdas, kita hadapi dengan inovasi dalam berwirausaha, dengan modal sedikit, untungnya sebisa mungkin, sebanyak mungkin gitu. Jadi ini yang saya suka dari Kang Ajes itu. Beliau selalu punya gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan segar, inovasi-inovasi baru terkait dengan ekonomi yang berputar di sekeliling kita di desa. Banyak sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi, nah ini Kang Ajes, saya kepengen terkait dengan semacam tip mungkin ya, semacam tip strategi apa sih yang bisa diterapkan teman-teman UKM untuk bertahan di masa pandemi ini?
Ya istilahnya strateginya sederhana. Ya. Jadi kita mulai itu dari diri sendiri. Ibda bin nafsi dulu. Dimulai dari diri sendiri. Ibda bin nafsi. Kita mulai sesuatu dari diri sendiri. Introspeksi. Dalam kondisi pandemi ini kan hidup mati itu kan sudah dekat. Sudah dekat. Anggap aja ini kita besok mati gitu aja. Atau nanti jam 10 kita mati. Itu dengan begitu kita berdoa yang kuat. Satu keluarga ya sekala kalau nggak mau berdoa. Terus kemudian tanamkan pada keluarga bahwa ini betul-betul krisis. Jadi pola-pola hidup kita harus juga ikut berubah. Kalau memang kelebihan ya kan ada yang sekarang justru menanjak, meningkat. Bisa melakukan terobosan-terobosan, tetapi dimulai dari ibda bin nafsi dan kita bikin perencanaan yang kuat. Jadi dari kita, diri sendiri, kemudian bikin perencanaan, bikin planning, bikin di kertas kita perencanaan masalah begini, perkiraan, analisa. Jadi kita bikin perencanaan bisnis plan yang sederhana saja. Kita bangkit, kita mulai yang biasanya istri nggak kerja, sekarang kita ajak untuk nomor handphonenya. Jadi memaksimalkan potensi yang ada. Betul. Jadi ibu di rumah biasanya pulsa 20.000, ini harus mendapatkan hasil 100.000 gitu. Itu harus harus camkan. Apa saja kita harus melakukan itu. Tentu marketing itu menjadi penting. Kita harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman marketing. Kita misalnya produk luar negeri, misalnya ke Hong Kong, ke Makau. Ini kan saya selalu mengatakan bahwa potensi ini sangat besar bisa dibidik. Nah sekarang ini kan pengiriman ke Hong Kong kan nggak kena biaya. Nggak kena cas. Jadi produk-produk di Hong Kong yang bisa kita kirimkan tidak kena biaya. Nanti banyak jaringan-jaringan ekspedisi yang tidak kena biaya, yang dikena cas sana. Artinya di sini nggak kena biaya. Jadi per kilo sekitar 30 dolar Hong Kong itu sekitar 50.000 per kilo. Tapi mereka kan kalau senang misalnya empon-empon, terus kemudian ceplukan, produk-produk sing godongso, terus kemudian sayur-sayuran yang mungkin nggak ada di sana, itu bisa kelanganan itu bisa karena cukup besar. Saya berkali-kali mengatakan ini, rata-rata kalau saya lagi di Hong Kong, saya survei jajanan Indonesia yang dibeli saudara kita yang di luar negeri, itu rata-rata 1 bulan 500.000 sampai 1 juta per orang. Di Hong Kong sekarang ada 180.000 orang. Itu berarti 1 bulan kangen produk Indonesia itu 180 miliar. Nah saya sendiri bersama LPNO hari ini itu baru mengirim paling cuma 3 kontainer 1 bulan. Itu kecil sekali itu dibandingkan dengan kebutuhan yang di sana. Nah ini yang kita harapkan kan 30% yang dikirimkan ke luar negeri ini kan produksi dari teman-teman alumni pekerja migran juga. Jadi ini saling menolong, gotong royong gitu. Nanti kita kan gini Pak Putut. Teman-teman yang bekerja di luar negeri itu rata-ratanya apa sih? Rumahnya bagus, motornya baru. Terus kemudian mas-masanya baik. Bisa membanggakan suami misalnya gitu kan, yang perempuan. Kalau rata-rata penjualan rumah, keinginannya rumah, disurvei rumah, ya alumni pekerja migran ini harus bikin batako, harus bikin toko bangunan sendiri, biar saling membantu. Nanti saling membantu itu sehingga nggak kembali lagi, jadi saling menguatkan. Ya kuncinya ya tadi kita harus banyak grup yang harus kita ikuti, tapi jangan grup-grup yang lebay-lebay. Kita harus ikuti tetap optimis yang membangun optimis. Dan kita lihat aja teman-teman, kalau lagi sumpek datanglah ke pasar. Di pasar itu orang optimis semua itu. Barang laku nggak laku tetap jualan, itu ada optimis semua. Jadi kita songsong era baru itu. Ya, betul. Yang terakhir Kang Jis, tip atau pesan harapan jenengan terhadap teman-teman pelaku usaha, pelaku KM, itu apa Kang Jis? Berkolaborasi. Jadi bersinergi, berkolaborasi. Jadi ini yang teman-teman produsen harus berkolaborasi dengan teman-teman UKM marketing.
UKM itu tidak hanya, kalau saya nyebut UKM sebenarnya bukan usaha kecil Pak, tetapi usaha kreatif mandiri. Usaha kreatif mandiri. Karena kalau kita itu mindset kita UKM itu usaha kecil ya kecil terus, maka kita harus, nama itu penting. Jadi membuat sebuah cita-cita itu dengan nama yang baik. UKM berarti usaha kreatif mandiri, itu lebih luas lagi. Nah, itu berkolaborasi antara produsen sama marketer. Ini kuncinya. Marketer kita di Blitar ini semuanya jago. Yang di marketplace Bukalapak nomor 1 Indonesia Blitar. Blitar Kang Cis. Iya, Tokopedia nomor 1 marketernya itu adalah Blitar. Dan inovasi-inovasi terus berkembang. Loh, kenapa kita nggak berusaha untuk berkolaborasi? Apa saja seperti apa yang dilakukan teman-teman jualan rumput odot, yang hal yang simpel yang dijajar itu, kemudian produksi-produksi rumah tangga yang sepele-sepele itu malah justru laku. Nah, saya sering mencontohkan banyak sekali, karena apa? 70% tanaman di Indonesia itulah tanaman obat. Kenapa 70%? Kita anggap 70%? Itu tandanya gampang kok, tanaman obat bisa digunakan obat dan tidak, itu sederhana kalau orang tua itu. Pokoknya daun yang nggak digerogoti sama ulat itu berarti bisa berfungsi sebagai obat. Nah, dari situlah kita bisa belajar. Ini kata-kata guru saya. Jadi itu bisa dilakukan tentu dengan kreativitas, tetap menjaga komitmen, saling menjaga antar kawan, antar teman, antar istri, antar keluarga, bahwa COVID ini nggak bisa mati. Kita harus berdampingan, tapi tetap waspada. Kolaborasi, waspada. Dan terus bekerja keras. Nggak bekerja keras ya nggak hidup. betul. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini takdir, ini jangan. Ini pemerintah nggak gini, sudah nggak usah mikirkan itu. Itu saya kira bukan jalan keluar yang baik. Kita harus optimis sebagai pelaku UKM. Menarik Kang Ajis, tetap optimis, tetap bergerak, tetap bersemangat dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Ajis sudah menemani perbincangan kita pada mudah-mudahan menginspirasi. Amin. Nah, mungkin akan kita sambung lagi di kesempatan yang lain Kang Ajis, bincang-bincang ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.